Calon Majelis Rakyat Papua Tengah dari jalur adat berkeberatan dengan proses pentahapan seleksi berkas di tingkat kabupaten yang oleh panitia penerimaan diantarkan ke Pansel Provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual yang menyaring data calon MRPT yang kemudian menyaring calon anggota Majelis Rakyat Papua Tengah tidak sesuai dengan urutan nama calon yang diusulkan dari awal belum lama ini. Kabupaten Deiyai sendiri ada 7 orang yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Adat untuk maju dalam seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua Tengah, yaitu Degel Ikumau, Melina Edwai, Titus Pekei, Paulus Tobai, Filipus Pekei, Frans Mote, dan 2 orang lainnya. Setelah masuk dalam tahapan pemilihan dari hasil pemilihan yang suara terbanyak yaitu pertama Melina Edwai, kedua Degel Ikumau, dan ketiga Titus Pekei. Sementara Paulus Tobai, Filipus Pekei, Frans Mote, dan 2 orang lainnya tidak ikut dalam pemilihan. Selanjutnya, Pansel menetapkan dan plenokan hasil pemilihan tingkat kabupaten, kemudian serahkan ke Pansel tingkat provinsi. Proses seleksi di provinsi berbeda, di mana panitia mengeluarkan nama yang tidak diakomodir di kabupaten karena tidak masuk dalam tahapan pemilihan dan tidak mendapat perolehan suara terbanyak dari hasil pemilihan, yaitu Paulus Tobai dan Filipus Pekei. Sementara mereka yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan yaitu Melina Edwai, Degel Ikumau, tidak diakomodir oleh tim sel Provinsi Papua Tengah yang punya peluang ikut uji publik. Awal saya direkomendasikan dari Kepala Suku Kabupaten Deiyai dan saya mendaftarkan diri calon MRP Provinsi Papua Tengah melalui Popja Adat. Dan kami 5 orang yang sudah lolos verifikasi, diantaranya adalah Melina Edwai, Degel Ikumau, Titus Pekei, Paulus Tobai, dan Filipus Pekei. Dari panitia kabupaten MRP, mereka kembalikan kepada kami 5 orang yang sudah lulus verifikasi melakukan musyawarah dan mufakat. Dari kami melalui Popja Adat, kami tidak mufakat sehingga kembali kami voting atau baku pilih memilih antara kami 5 orang yang sudah lolos verifikasi. Dan waktu itu Paulus Tobai dan Filipus Pekei sudah keluar dari ruangan dan dari panitia kabupaten mereka mengatakan bahwa 3 dibanding 2, 3 kuat sehingga kami lakukan voting di antara kami 3 orang. Jadi yang terpilih adalah saya Melina Edwai, yang di ruang tunggu Degel Ikumau, dan yang ketiga adalah Titus Pekei di ruang tunggu. Dan setelah itu dari panitia tingkat kabupaten mereka sudah tetapkan dan mereka sudah plenokan dan hasilnya itu mereka sudah sampaikan kepada tingkat provinsi bahkan sampai di pusat. Sekarang keberatan kami kemarin di uji publik yang dinaikkan dari panitia pemilihan MRP Provinsi Papua Tengah, nama yang sudah dinaikkan tidak sesuai dengan nama yang sudah ditetapkan dari panitia MRP tingkat kabupaten. Di sini kami punya pertanyaan yang kami harus tanyakan kepada panitia pemilihan MRP Provinsi Papua Tengah. Yang pertama adalah dengan dasar apa Melina yang terpilih dan Degel Ikumau yang di ruang tunggu namanya dihilangkan. Yang kedua, dengan dasar apa orang-orang yang tidak ikut proses pemilihan voting, yaitu Filipus Pekei dengan Paulus Tobai diakomodir di uji publik. Sekarang kami mohon kepada panitia pemilihan MRP Provinsi Papua Tengah bahwa mohon kembalikan penetapan yang sudah ditetapkan, dimuat berita acara dari panitia pemilihan MRP Kabupaten Deiyai. Karena itu sudah akar rumput Kabupaten Deiyai sudah tahu. Ini saya pertegaskan kepada Pansel Provinsi Papua Tengah untuk segera diakomodir 3 nama yang dibenarkan melalui hasil pleno Pansel tingkat kabupaten. Itu permintaan saya berdasarkan nomor urut dan hasil pemilihan. Jadi nomor urut pertama Melina Edwai, kemudian kedua Degel Ikumau, dan ketiga Titus Pekei. Untuk itu saya minta kepada Pansel Provinsi sekali lagi tolong dipertegaskan karena kami ini merasa dirugikan dan dikorbankan oleh Pansel Provinsi. Tegaskan kepada Pansel Provinsi Papua Tengah, saya ingin tegaskan, jangan bermain-main dengan aturan Perdasus.
semua tahapan ini berjalan sesuai aturan Perdasus. Boleh uji publik, tapi uji publik aturannya tidak kuat. Semua berjalan sesuai aturan Perdasus. Jadi siapa dia yang memiliki suara lebih banyak berdasarkan hasil pleno, dia adalah Melina Edoai. Jadi saya minta kepada Pansel Provinsi, tolong supaya Melina Edoai diakomodir dalam uji publik. Karena ini berdasarkan mekanisme pengangkatan MRP. Karena saat ini Melina berada di posisi nomor urut pertama. Dari kami berdua, DG Likomo dan Titus PK. Kalau Prokia Adat, memang saya kasih rekomendasi beberapa orang, tapi begini Bapak, ini perempuan dan laki itu termasuk anak adat. Perempuan dan laki kan minta rekomendasi saya kasih keluar, tapi ada tempat seleksi dari Tinsel dan Pansel. Mereka yang tentukan di sana persyaratannya. Macam itu maksud saya begini. Ini begini Bapak, memang Prokia Adat itu saya nggak rekomendasi. Saya kasih rekomendasi Prokia Adatnya, tapi dari Timsel, Pansel mereka ada terima dari lembaga-lembaga yang lain juga. 7, termasuk saya sendiri. Itu ya 1, 2, 3, 4, ya 7. Tambah perempuan ada berapa? Itu yang mereka datang minta, berarti ya mereka juga termasuk anak adat saya kasih. Karena ya saya tahu, saya kasih keluar 7 orang rekomendasinya. Yang kasih lolos itu laki 4 tambah perempuan itu 5 tingkat kabupaten Bapak. Ada kurang 1 persyaratan dan lain-lain termasuk saya. Tetapi hari itu juga saya sudah urus dalam 1 hari. Karena dari awal mereka tidak periksa dan tidak dikasih tahu bahwa kurang. Padahal waktu sosialisasi itu dikasih tahu. Kalau persyaratan itu dikasih waktu 1 atau 2 hari. Agar panitia seleksi tingkat kabupaten untuk merevisi nama-nama calon anggota MRP Papua Tengah atas persyaratan mereka secara rinci. Panitia seleksi tingkat kabupaten merevisi nama-nama calon anggota MRP Papua Tengah yang diajukan ke Pansel Provinsi Papua Tengah secara rinci. Pansel MRP Papua Tengah untuk mencermati nama-nama yang diajukan oleh Pansel tingkat kabupaten itu dengan baik. Pansel MRP Papua Tengah untuk tidak asal kasih lolos calon yang tidak ikut proses dari bawah, yang nantinya Pansel menghasilkan calon anggota MRP Papua Tengah yang tidak konsisten dengan keputusan nanti. Pansel MRP Papua Tengah untuk kembalikan nama-nama dari hasil pemilihan yang suara terbanyak, yaitu pertama Melina Edoai, kedua DG Likomo, dan ketiga Titus PK. Diproses kembali untuk mendapat kepercayaan sampai di tahap uji publik dan dilantik menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Tengah. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua TV melaporkan.